Dengan saya Islan Vita dan rekan-rekan saya ada Maria Stefani Sinaga, Saya Rahmat Wali Songkok. dan teman kami adalah Mawendra. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul wajib membayar pajak, kewajiban membayar pajak. Baik, langsung saja kita mulai presentasi ini yang akan dibacakan oleh Maria. Rumusan masalah. 1. Mengapa membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara? 2. Apa saja manfaat yang diperoleh negara dan masyarakat dari pembayaran pajak? 3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban membayar pajak? Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Undang-undang menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari pajak sebagai berikut. A. Iuran pajak yang dapat dipaksakan. B. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. C. Pajak tidak memberikan timbal balik atau kompensasi secara langsung atau pembayaran pajak. D. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. E. Pajak diperuntukkan untuk keperluan umum, membiayai pengeluaran pemerintah guna kepentingan negara. Lalu ada pajak penghasilan. Ini adalah jenis pajak. A. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah wajib pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap individu atau perorangan dan badan tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut, yang mana perhitungannya ditentukan berdasarkan selama 1 tahun pajak. B. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dan C. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap adanya aktivitas konsumsi barang atau jasa, di mana barang dan jasa yang dimaksud secara hukum termasuk dalam kategori objek kena pajak di dalam daerah pabean. Yang B. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang berwarna mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ada 3, yaitu 1. Fungsi anggaran atau budget layer. Fungsi anggaran ini bisa disebut sebagai fungsi yang terpenting bagi negara. Suatu fungsi di mana suatu dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Fungsi mengatur di sini adalah pemerintah mampu menggunakan pajak sebagai aspek yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak juga digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur dan menstabilkan perekonomian dalam negeri. Fungsi-fungsi pajak tersebut maksudkan untuk mengatur jalannya pajak supaya dapat diatur dan berjalan dengan baik. Salah satu cara pengaturan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tata cara pemungutan pajak. Lanjut, manfaat pajak. Pertama, ada sumber utama penerimaan pajak, penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan juga kantor pemerintah. Kedua, manfaat yang kedua ada membiayai pelayanan publik. Pajak membiayai fasilitas publik dari lahir hingga meninggal dunia, termasuk kesehatan dan pendidikan yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Ketiga ada menunjang
Pajak menjadi dana utama untuk operasional pemerintah dan keberlanjutan pembangunan nasional. Manfaat yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mengambil lebih banyak dari yang mampu dan memberikan manfaat kepada yang kurang mampu. Kesadaran membayar pajak. Kesadaran dalam membayar pajak yaitu suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Membayar pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal sebagai berikut. Mandek Asli 2009. Pertama, mengetahui ada undang-undang dan ketentuan perpajakan. Kedua, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Ketiga, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. Kelima, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Baik, kesimpulan dari tema kami adalah membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang. Pajak memiliki peran vital sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, dan mendukung keberlangsungan pemerintah. Dengan membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak menjadi kunci keberhasilan sistem perpajakan dan kemajuan negara. Baik, sampai sini saja. Baik, sampai sini hasil dari kerjasama kami tentang membayar pajak. Apabila ada teman-teman memberikan pertanyaan, boleh ajukan tangan. Nah, ini berapa nih pertanyaannya? Bisa. Berapa Tiga ada. Minimal maksimal 3 ya. Minimal 1. Boleh kepada siapa yang sudah pilih Pak? Pilih lah. Oke, yang kepada kita. Terima kasih. Saya ingin Ayah. saya ingin memberikan pertanyaan untuk Maria, yaitu bagaimana kita bisa memastikan bahwa dana pajak yang terkumpul digunakan secara efisien dan transparan oleh pemerintah. Dan transparan. Oleh pemerintah. Oke. Desa. Bagaimana Desa? Apa teknologi dan inovasi? Apa teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam mempermudah membayar pajak? Pertanyaan ketiga. Sudah jangan saja lah. Apa perbedaan antara pajak penghasilan PPH dan pertambahan pajak Penambahan nilai. pertambahan nilai PPN? PPK dan PPN. Ya. Ya. Tambah satu lagi nggak sih? Sudah cukup. Tambah satu lagi dong pokoknya. Pada
digunakan secara efisien dan transparan oleh pemerintah. Memastikan bahwa dana pajak digunakan secara efisien dan transparan oleh pemerintah memerlukan kombinasi mekanisme pengawasan, partisipasi publik, dan sistem akuntabilitas yang kuat. Berikut beberapa langkah kunci yang bisa diterapkan. 1. Transparansi anggaran dan pengeluaran. Pemerintah harus mempublikasikan anggaran dan laporan hasil realisasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua yaitu audit independen. Dana publik harus diaudit secara berkala oleh lembaga audit independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di Indonesia. Yang ketiga, partisipasi publik. Warga bisa terlibat dalam proses perencanaan anggaran, misalnya melalui musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Pemerintah dapat menggunakan sistem e-budgeting atau e-procurement dan platform laporan real time agar proses pengelolaan dana lebih transparan dan terhindar dari korupsi. Yang kelima, penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum harus menindak tegas pejabat yang menyalahgunakan dana dan pajak. Bagaimana? Terima kasih jawabannya. Puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vanessa. Tolong didengarkan ya Vanessa. Apa teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam mempermudah pembayaran pajak? Pembayaran pajak dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah itu banyak sekali caranya, yaitu yang pertama digitalisasi sistem perpajakan, yaitu contohnya e-filing dan e-billing. Wajib pajak dapat mengisi dan membayar pajak secara online tanpa harus datang ke kantor, jadi lebih mudah ya. Atau e-tax, e-invoice atau e-faktur. Untuk PPN, faktur pajak dibuat dan dilaporkan secara digital. Yang kedua, integrasi data dan big data analitik. Contohnya integrasi dengan perbankan, e-commerce dan instansi lain, membantu otoritas pajak dalam melacak transaksi dan mendeteksi potensi penghindaran pajak. Analisis data otomatis mempermudah audit dan pemrosesan pelaporan pajak. Yang ketiga, pemanfaatan AI dan machine learning untuk deteksi anomali, ya seperti kalian yang bayar pajak ini terdeteksi anomali, dan kepatuhan pajak untuk jadwal pajak yang membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka. Bagaimana? Jadi membayar pajak ini sudah ada aplikasinya sekarang atau pakai Ya, saya sudah bisa diakses melalui digital, yaitu tadi e-filing dan e-billing. atau bayarnya pakai website? Bisa website, ada aplikasinya. Ada website juga. Ya, PPN pajak bisa untuk bayar pajak untuk kayak kendaraan bermotor bisa juga. Sekarang sama taksi. Ya, banyak seperti aplikasi. Jadi kita tidak perlu pergi ke kantor pajaknya. Lagi mager gitu, kita sampai tiduran. Yang penting jangan ngutang aja, nggak bisa ngutang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari James Kelompok. Kelompok berapa kalian? Lanjut saja. Udah jam kerja. Kelompok 4. Pertanyaannya, apa perbedaan antara pajak PPN dan PPH? Pertanyaan dari kelompok siapa ya? Pajak penghasilan PPH itu adalah pajak wajib. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap individu atau perorangannya dan pada tertentu yang berkaitan dengan adanya penghasilan yang diterima oleh pihak tersebut, yang mana perhitungannya ditentukan berdasarkan selama 1 tahun pajak. Sedangkan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap aktivitas konsumsi barang atau jasa, di mana barang dan jasa yang dimaksud secara umum termasuk dalam kategori objek kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam negeri. Dan di dalam objek pajak itu ada perbedaan juga. PPH itu penghasilan seperti gaji, honor, laba usaha, sewa bunga,
dividen, dan lain-lain. Dan di dalam PPN itu ada penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dalam waktu terulang itu ada perbedaan juga di saat di dalam PPN itu diterima atau diperoleh, sedangkan PPH mengonsumsinya. Ya, seperti itu Jamet. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Enggak. Terima kasih Jamet. Ya. Baik, itu saja pertanyaan kelompok kami, kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan teman-teman. Jadi karena kekurangan itu milik manusia, sempurna itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan salam.